Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkan kawasan wisata air Kalimalang makin terrealisasi. Salah satu jembatan yang dibangun, Jembatan Lengkung pertama yang menghubungkan Kiai Haji Nur Ali di sisi selatan dan juga di sisi utara telah selesai diaspal. Tidak hanya jembatannya yang diaspal, kita melihat jalan beton ataupun jalan Kiai Haji Nur Ali yang ditinggikan sebelumnya agar bisa seimbang untuk akses ke jembatan naik dan turun, remnya juga ikut diaspal sehingga ada cekungan ya di sana yang tadinya membuat kendaraan harus melambat, saat ini sudah mulai rata dan arus lalu lintas semakin lancar. Secara desain, kawasan wisata air Kalimalang yang ada di sini yang akan direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi dan juga Mas Tri selaku Wali Kota Bekasi dengan membuat jembatan-jembatan lengkung ada 5 menggantikan 13 jembatan yang rendah di sana. Kemudian ada dermaga-dermaga yang nantinya ada perahu-perahu wisata air dan dapat dinaiki oleh masyarakat para pengunjung kawasan wisata air ini. Nah, jembatan-jembatan yang lengkung tadi memang sengaja ditinggikan agar dapat dilewati oleh kapal-kapal tersebut. Di bagian bawah kolong tol Becakayu ada area-area komersial berupa kontainer-kontainer ya ataupun kargo kuliner namanya, kontainer yang dimodif untuk dapat dipakai berjualan ataupun berdagang. Kurang lebih seperti ini, ada lampu-lampu hias ya yang dibuat di pinggir Kalimalang. Kemudian di bawah dari pilar-pilar tol Becakayu ada toilet ya ataupun tempat buang air kecil yang portable. Jumlah kontainer-kontainer ataupun kargo kuliner yang sudah didatangkan ke sini kurang lebih yang kita hitung ya pagi ini adalah 28. Dan itu warna-warni mulai dari warna hijau, kemudian ada kuning, ungu dan juga warna merah. Baik, kita akan lihat dari dekat untuk pekerjaan jembatan lengkung pertama yang ada di sini. Akses para pejalan kaki juga disiapkan berupa trotoar. Lebarnya kalau di area yang kita lewati ini adalah 1,2 meter. Kemudian kalau ke arah jembatan, karena adanya dinding jembatan, kemungkinan adalah 1 meter. Bagian pagar jembatan sebenarnya masih ada besi-besi yang harus dipasang kalau kita mengikuti desain yang ada. Dan ini adalah sambungan jembatan Lengkung Kalimalang yang ke arah Kiai Haji Nur Ali di sisi utara. Aspalnya cukup baik ya, cukup rapi. Kemudian di tengah ada pembatas jalan agar kendaraan memiliki batas-batas dan tidak menyeberang satu sama lain dari dua arah yang berbeda. Dikarenakan masih ada pita kuning dan hitam, jadi belum bisa kita naik ke atas ya untuk melihat bagaimana pemandangan dari lengkungnya. Satu hal yang menjadi kekhawatiran sahabat On Road Indonesia dan juga para netizen lainnya yaitu ground clearance ataupun tinggi maksimal permukaan jembatan sampai ke bagian bawah kolong tol Becakayu. Karena ini terkait dengan kendaraan-kendaraan besar yang nantinya akan menyeberang dari Jalan Kiai Haji Nur Ali yang ada di utara ataupun di kanan kita ke sisi selatan. Apakah dapat melewati bagian bawah dari kolong tol Becakayu tersebut? Sebelum kita lihat lebih detail, di sini kita pinggir sedikit ke arah Kalimalang. Ini adalah bagian bawah dari struktur jembatan lengkungnya menggunakan baja-baja Aramco bergelombang. Yang ini. Adapun lebar dari jembatan itu adalah 18 meter, berarti dari ujung di mana kita berada ini ke arah ujung di sana kurang lebih 18 meter dan bentangannya dari tempat kita berdiri ke seberang itu adalah 22 meter. Tinggi permukaan air dengan bagian bawah dari jembatan
Kalau kita perkirakan ini adalah 3 meter ya. Jadi paling tidak ada sampan-sampan ataupun perahu-perahu wisata yang nantinya dapat melewati bagian bawah jembatan. Sedangkan jembatan yang ada di sampingnya yang ini kemungkinan besar ini akan segera dibongkar ya, karena jembatan yang baru sudah siap dan dapat dilewati. Ya, nanti mungkin pada bulan Maret. Baik, kita akan naik ke pinggir jembatan lagi. Untuk sambungan jembatan ini dengan Jalan Kiai Haji Nur Ali yang ada di sisi utara, itu cukup mulus, tidak ada perbedaan tinggi atau juga tidak ada celah, dan itu cukup penting. Baik, kalau kita perhatikan lagi permukaan jembatan dengan bagian bawah kolong tol becakayu ya, kalau bisa kita ukur itu kemungkinan besar adalah 4 meter lebih, dan itu biasanya memadai untuk dilewati oleh truk-truk yang standar tingginya ya. Dan ini adalah trotoar untuk akses para pejalan kaki. Aspalnya masih sangat baru. Berarti berikutnya adalah pembuatan marka jalan ataupun marka akses jalan yang ada di atas jembatan. Apakah akan ada zebra cross di sini? Sebaiknya mungkin ada, karena tadinya para pejalan kaki ataupun nantinya yang mengunjungi kawasan wisata air menyeberang jembatan harus dibuatkan pelikan crossing ataupun zebra cross ke arah seberang sana. Jadi akan menjadi patokan bagi para pengunjung kawasan wisata air saat menyeberang jembatan lengkung ini. Baik, kita kembali ke pantauan udara. Ini adalah jembatan yang berada di sekitar jembatan lengkung, dan dapat kita lihat di bagian pinggir Kalimalang itu ada sedimentasi ya, dan mulai ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar. Nah, itu memang harus digali ataupun dikeruk secara berkala. Sekalian dengan pembongkaran jembatan yang ada. Nah, ini sudah diaspal dan sudah sangat rapi. Untuk yang sisi selatan dikasih pagar dan juga dikasih informasi. Tinggal di bagian pinggir jembatan itu perlu dibuatkan ataupun ditanami dengan tanaman-tanaman, biasanya tanaman hias ya. Yang ke arah rumah warga di sini itu ada celah masih ya di bagian pinggir jalan, mungkin bisa ditimbun dan dibuatkan menjadi trotoar kecil saja, sehingga akses pejalan kaki yang menuju ke Grand Metropolitan dari arah Mall Metropolitan dan sebaliknya dapat melalui area tersebut. Air Kalimalang cukup bersih alirannya di sini walaupun tidak jernih, dan mengalir menuju ke arah barat atau ke arah Jakarta Timur, karena air Kalimalang memang menjadi sumber dari air bersih untuk Jakarta dan Bekasi. Nah, nanti yang perlu dijaga pada saat kawasan wisata air ini sudah selesai dan dikunjungi oleh masyarakat adalah tidak membuang sampah ke dalam kali, tidak membuang limbah-limbah makanan dan lainnya. Karena air yang dipakai di sini adalah air yang juga dialirkan ke sistem pengolahan air bersih. Arus kendaraan sudah jauh lebih lancar ya, karena biasanya tersendat di dekat batas aspal dan juga jalan beton yang ada di sana. Dinding ke rumah warga ini sudah diganti dengan dinding warna-warni yang lebih indah,
sebelumnya menggunakan pagar BRC ataupun pagar dengan tulang-tulang besi yang kecil. Nah, kawasan wisata air Kalimalang sendiri itu membentang dari arah Mall Metropolitan sampai ke arah Grand Kota Bintang, dan ini adalah seksi pertama saja dari pekerjaan tersebut. Nah, ini tadi yang kita lihat dari udara, adanya sedimentasi di pinggir jembatan. Kendaraan-kendaraan yang dari arah Mall Metropolitan di sini tidak lagi melambat. Bahkan ada yang tidak mengetahui di situ ada cekungan ya sebelum ini diaspal. Karena yang bahaya itu di malam hari, dan cekungannya juga ada bagian yang rusaknya. Baik, kita akan menuju ke sisi pinggir Kalimalang. Ini perlu dikeruk. Ada pertanyaan netizen, apakah bisa memancing di sini? Sebenarnya yang kita lihat di kawasan Kalimalang itu tidak banyak yang memancing. Apakah karena memang tidak ada ikannya atau dilarang memancing di sini? Kita lanjut ke arah jembatan. Ini yang di sisi utara, diberi pagar masih. Dan ini adalah pembatas jembatan ke arah pinggir kali, tinggal dipasang besi-besinya sesuai dengan desain yang ada tadi di video awal. Dan itu adalah tol Becakayu. Dapat kita lihat di sini akses jalan yang ditinggikan agar untuk menuju ke rem ya, ataupun ke jalur naik turun tanjakan ataupun turunan dari jembatan lengkung lebih mudah. Hati-hati katanya ya. Baik, kita akan lihat sepanjang aliran Kalimalang ini lebih ke arah Grand Kota Bintang. Ada jembatan-jembatan yang besar dan sangat penting fungsinya untuk mobilitas masyarakat. Dan jembatan-jembatan ini kemungkinan akan dibongkar ya nantinya sampai dengan keseluruhan tahap kawasan wisata air Kalimalang dibangun. Salah satunya adalah jembatan yang menuju ke arah Galaksi, perumahan Galaksi di sekitar Superindo. Nah, jembatan tersebut cukup lebar. Kemudian arus lalu lintas itu ke arah Galaksi ya, satu arah. Dan yang dari arah Galaksi itu berbelok di sekitar bawah kolong tol juga di ujung Kampung 2 ataupun ke arah Grand Kota Bintang. Satu lagi jembatan yang kita lihat sudah agak tinggi ya, yaitu jembatan penghubung Kiai Haji Nur Ali sisi utara dengan sisi selatan ke arah Lagoon Avenue. Nah, kalau kita perhatikan permukaan air Kalimalangnya dengan bagian bawah jembatan itu kemungkinan adalah 1,5 meter. Lalu bagaimanakah dengan nasib jembatan tersebut? Kita belum ketahui apakah akan diganti dengan jembatan yang besar yang melengkung, yang dapat melewatkan kapal-kapal ataupun perahu wisata di bawahnya, atau mungkin Kalimalangnya dikeruk sehingga permukaan airnya turun, belum diketahui.
Untuk area bawah kolong tol Becakayu yang dari arah Legion Avenue sampai ke arah Rumah Sakit Primaya, ini baru setengah yang sudah ada tamannya. Selebihnya itu berupa tanah yang belum digarap ya. Jembatan lengkung kedua yang akan dibangun setelah jembatan lengkung pertama tahap 1 selesai adalah yang ini, menggantikan jembatan yang ada. Dan di sebelah kiri dapat kita lihat ini adalah kontainer-kontainer kargo kuliner yang sudah disiapkan, warnanya hijau ya. Kemudian yang ini berwarna ungu. Lalu ini adalah abu-abu. Terdapat pintu dan juga jendela serta colokan listrik di bagian belakang untuk nanti disewakan kepada para pengusaha UMKM, masyarakat yang ingin berdagang di sini. Diberi pagar juga agar aman ya para pengunjung dari ramainya arus lalu lintas di Jalan Kiai Haji Nur Ali. Kita teruskan sedikit lagi perjalanan menuju ke arah ujung. Sebenarnya sudah ada taman-taman di sini yang dapat dikunjungi oleh masyarakat ya. Namun karena adanya pekerjaan kawasan wisata air, ada penyiapan lokasi-lokasi untuk penempatan kargo kuliner. Nah, dermaganya ada di mana ini yang belum diketahui. Nanti kapal-kapal ataupun perahu-perahu wisata akan merapat ya. Selebihnya sampai ke arah ujung kita melihat ada taman-taman, ruang terbuka hijau, kursi-kursi yang disiapkan. Nah, beberapa waktu lalu yang kita lihat di sini bukan hanya para pengunjung tetapi juga ada tunawisma yang memanfaatkan kawasan ini untuk tidur ya dan tempat tinggal. Kendaraan yang mungkin punya tinggi lebih dari 4 meter ya dan tidak melewati jembatan lengkung bisa ke arah ujung melewati jembatan ini. Dan ini adalah pemandangan ujung dari kawasan wisata air Kalimalang yang di sekitar Mall Metropolitan. Sudah ada tamannya juga. Dan sudah ada trotoar untuk para pejalan kaki. Bahkan karena tingginya ya, arus lalu lintas di sini, intensitas kendaraan yang lewat, juga sudah dibuatkan jembatan penyeberangan orang ataupun JPO sehingga lebih aman. Dengan adanya dinding yang baru, maka kawasan ini lebih berwarna ya. Baik, kita nantikan penyelesaian dari kawasan wisata air ini agar dapat nantinya pada bulan Maret selesai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, masyarakat Kota Bekasi punya ikon wisata baru, wisata air Kalimalang.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.